Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 4? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, anak-anak, seperti biasa di hari Jumat kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan materinya yaitu wawancara. Di minggu lalu sebelum kita melakukan ujian tengah semester, Bu Devi sudah menerangkan tentang pengertian wawancara. Siapa yang masih ingat? Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, yuk mari kita mulai dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, setelah minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa itu pengertian wawancara, langkah-langkah wawancara, hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, dan cara membuat pertanyaan saat wawancara. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun daftar pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan dilakukan sebelum melakukan wawancara. Berikut adalah contoh daftar pertanyaan wawancara yang dapat kamu sampaikan. Misalkan topiknya yaitu tentang budidaya kerang mutiara. Tentunya narasumber yang harus kamu cari yaitu seorang peternak kerang mutiara kan? Nah, daftar pertanyaannya yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, sampai di sini kalian sudah memahaminya bukan tentang menyusun daftar pertanyaan? Nah, setelah kalian sudah membuat daftar pertanyaan, yang kalian lakukan selanjutnya yaitu tahap wawancara. Ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri. Yang kedua, tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah diajukan. Ketiga, tahap penutup. Pewawancara menutup kegiatan wawancara dengan baik dan menyenangkan, dan tentunya berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasi. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, langkah selanjutnya yaitu kalian menyusun laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara terdiri dari yang pertama, tuliskan topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan. Contoh, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Yang kedua, narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara tersebut. Contoh orang yang dapat dijadikan narasumber pada kegiatan di atas adalah ketua RW, ketua RT. Nah, yang nomor 3 yaitu tuliskan pewawancara agar pembaca mengetahui siapa yang dapat melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber tersebut. Yang keempat, tuliskan pula waktu dan tempat agar pembaca mengetahui kapan wawancara itu dilakukan. Yang kelima, hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan. Yang keenam, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari kegiatan wawancara. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini.
tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Amin. Sekian dari Bu Devi. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.